Rencang depan, gerak. Tetap gerak. Kegiatan belajar. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu wajib dulu. Ayo berdiri semua. Lagu Garuda Pancasila ya nak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah duduk lagi. Absen ya nak ya. Asmariani, Abdul Kiram Aditya, Apa Baran, Aziza Humaira, Gita Mumtaza, Habib Mustafa, Khairul Afriani, Laila Salsabila, Muhammad Farid Ataila, Muhammad Nur Hafiz, Muhammad Yunus, Putri Wulandari, oke, Septia Rahmadani, Widya Ailestari, Yasirul Mujib, oh ada nggak hadir? Oke, Syafir Lutfiat Naici, oke. Siapa yang tahu kenapa itu nggak hadir? Teman kita kenapa nggak hadir? Sakit ya? Oke, kalau memang sakit, kita doakan semoga teman yang sakit itu cepat diberikan kesembuhan, cepat dikasih kesehatan lagi ya. Amin ya robbal alamin. Oke, biar bisa masuk sekolah lagi. Oke, sekarang kita belajar ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Sebelumnya kalian membuat kelompok terlebih dahulu ya. Bagikan kelompok terlebih dahulu. Siapa yang tahu kenapa kalau
lebih segar daripada di Banyuwangi. Betul sekali karena banyak pokok. Terus apalagi manfaat tumbuhan bagi kita? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Manfaat tumbuhan bagi kita? Ayo, untuk dikonsumsi atau dimakan, iya toh? Iya. Kemudian apa lagi? Untuk membuat bahan bangunan, ya kayak pintu, jendela, meja, kursi itu terbuat dari papan. Nah, papannya itu dari tumbuhan. Oke. Terus apa lagi? Hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan bagaimana? Saling membutuhkan. Bagaimana saling membutuhkan ya? Kalau manusia menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Kalau tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, kemudian dihirup oleh terbalik ya. Jadi manusia menghirup oksigen, kemudian yang dirasakan oleh tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan karbon, kita mengeluarkan karbon dioksida dikeluarkan dihisap oleh tumbuhan. Itu saling membutuhkan. Kemudian ada lagi kewajiban, hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Apa hak kita? Memakainya, memakannya, mengkonsumsinya, ya. Kemudian apa lagi? Menggunakannya dengan baik. Sementara kewajibannya apa? Kewajiban kita? Merawat dan menjaganya, disiram, apalagi musim kemarau sekarang ya. Paling tidak 2 kali sehari kita menyiramnya, pagi dan sore seperti itu. Tumbuhan juga membutuhkan air, membutuhkan makanan. Oke, kalian bisa melihat gambar ini ya. Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tubuh Gambar ini sebelum kalian mengamati, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian mengamati gambar ini, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, kalian diharapkan bisa menganalisis bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini.
kokoh dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh terus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkat ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalam. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Thank you. Nah, setelah kalian sudah? Oke, kalau sudah, kita presentasi nak ya. Maju, perwakilan dari kelompoknya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, kelompok mana dulu? Bunga. Oke, apa Daud? Akar. Ayo silakan maju. Yuk, bacakan hasil diskusinya yang tadi. Yuk, bacakan hasil diskusinya yang tadi. Yuk. Oke, bacakan. Nih. Apa? Kan fungsi dari bagian-bagian tanaman tersebut. Ini, kelompok saya bagian akar. Kelompok saya bagian apa? Oke. Teman-teman saya akan menunjukkan bagian akar atau bagian tumbuhan yang paling bawah dan biasanya ada di dalam tanah. Fungsi akar adalah satu, menyerap air dan makanan yang ada di dalam tanah. Dua, mengokohkan tanaman. Tiga, sebagai tempat menyimpan cadangan. Empat, sebagai Oke, betul semua teman-teman. Tepuk tangan buat
daun. Ayo maju kelompok daun. Ayo. Apa dibacakan hasil diskusinya? Oke. Makanan. Pernapasan. Oke. Yang ketiga. Benar teman-teman? Benar. Tepuk tangan lagi buat teman-teman. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Jadi kalian tadi sudah berdiskusi, sudah bisa menganalisis bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, untuk penyegaran kita adakan ice breaking dulu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya, berdiri semua. Berdiri semua. Oke, berdiri. Bangkunya agak digeser sedikit. Ya, ini caranya. Ya, ikuti ibu ya. Tepuk 1. Nah, satu saja. Tepuk 2. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, tepuk tangan lagi buat kita semua. Oke, silakan duduk lagi kita ya. Silakan duduk lagi. Oke, kalian tadi sudah membagi bagian-bagian tumbuhan, kemudian kalian sudah berdiskusi, sudah membacakan, sudah persentase ya. Ibu harapkan ilmunya ini bisa bermanfaat. Oke, sekarang Ibu ambil kesimpulan ya bahwa sebelum ambil kesimpulan, Ibu hari ini mau nanyakan kalian bagaimana perasaan kalian setelah melihat tadi gambar dan setelah belajar pada hari ini, bagaimana perasaannya nak? Baik. Senang nggak? Senang ya. Oke. Kemudian kita simpulkan sama-sama ya bahwa bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari apa yang pertama? Akar. Kemudian daun. Setelah itu daun, bunga dan buah serta biji. Itu bagian-bagiannya. Sedangkan fungsinya adalah akar sebagai menyerap air dari dalam tanah, batang sebagai alat dia transportasi air dan makanan yang diperoleh dari akar menuju ke bagian tumbuhan yang lain. Kemudian daun berfungsi sebagai tempat pembuat makanan dan juga tempat proses terjadinya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Bunga, bagian bunga apa? Fungsi bunga sebagai alat berkembang biak. Kemudian buah, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir biji merupakan bagian tumbuhan yang fungsinya untuk menumbuhkan tanaman baru. Oke, sudah. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, kesimpulan sudah. Sekarang waktunya untuk pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas. Oh iya, Ibu lupa. Ada tugas sebelum pulang. Pembelajaran berakhir, Ibu harus mengevaluasi kembali pelajaran yang telah kalian dapatkan. Ini tugas mandiri harus dikerjakan sekarang, ya. Ayo, dikerjakan sekarang. Ibu tunggu.
bahwa tadi kita belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, ulang lagi. Akar berfungsi untuk apa? Menyerap air Dan pembatas mengangkut air dan zat-zat hara yang ada di dalam tanah ke bagian tumbuhan yang lain. Ya, daun berfungsi tempat membuat makanan dan tempat proses terjadinya fotosintesis. Bunga alat pengembang biakan. Oke, buah tempat menyimpan cadangan makanan. Biji sebagai ayo perkembang biakan dan tumbuhan baru. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Karena kalian sudah selesai, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Ayo.